gairah seks atau libido adalah hal yang wajar dan ini bahkan bisa terjadi dari hari ke hari. Gairah seks juga bisa mencapai titik tertinggi dan terendah seiring bertambahnya usia karena siklus menstruasi, kehamilan, menopause, dan perubahan hidup. Faktanya, gairah seks sering menurun seiring penuaan. Kamu mungkin tidak akan merasakan perbedaan dramatis pada libido saat memasuki dekade baru. Namun, faktor-faktor yang memengaruhi libido cenderung terjadi saat peralihan dari usia 20-an ke usia 40-an. Mau tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis ya. Penyebab gairah seks rendah. Gairah seks adalah keinginan untuk beraktivitas seksual. Faktor fisik maupun biologis bisa memengaruhinya pada usia berapapun. Hormon seks seperti testosteron, estrogen, dan progesteron berperan dalam hasrat, gairah, dan orgasme. Seiring bertambahnya usia, hormon-hormon ini secara alami mulai menurun dan dapat menurunkan gairah seks. Namun, tidak ada tingkat gairah seks yang normal seiring penuaan dan hormon saja tidak memengaruhi libido. Stres bisa berdampak besar pada penurunan gairah seks. Kecemasan dan depresi juga bisa menjadi penyebab. Selain itu, banyak antidepresan yang mengobati kondisi kesehatan mental juga dapat menyebabkan rendahnya gairah seks, menurut studi dalam jurnal Women's Health tahun 2018. Pola makan sehat seimbang, rutin olahraga, dan istirahat cukup bisa memengaruhi suasana hati dan kesehatan yang pada gilirannya bisa memengaruhi gairah seks. Kepuasan terhadap hubungan dengan pasangan serta faktor-faktor seperti memiliki anak atau bersama pasangan untuk jangka waktu yang lebih lama juga bisa memengaruhi hasrat untuk berhubungan seks dan menyebabkan dorongan seks yang rendah. Laporan dalam jurnal Archives of Sexual Behavior tahun 2018 menyebutkan bahwa hubungan yang kuat dan yang mengutamakan seks membantu mendorong libido. Libido pada usia berapapun itu kompleks. Seks adalah sesuatu yang kompleks, dipengaruhi identitas, keinginan, dan tindakan kita. Sementara hasrat seksual bisa berubah kapan saja, tren spesifik cenderung sinkron dengan usia 20-an, 30-an, dan 40-an yang dapat mengubah gairah seks. Gairah seks usia 20-an. Dorongan seks biasanya cukup kuat pada usia 20-an. Dorongan biologis untuk bereproduksi sangat kuat. Tingkat testosteron penambah libido belum mulai menurun dan perempuan lebih subur pada usia 20-an dan awal 30-an. Perubahan hormonal selama siklus menstruasi juga memengaruhi gairah seks. Saat menstruasi, estrogen turun dan perlahan naik selama fase folikuler, yang mana ini meningkatkan libido. Sekitar 2 minggu kemudian, selama ovulasi, kadar testosteron dan estrogen berada pada tingkat tertinggi dan membuat perempuan bersemangat untuk berhubungan seks. Setelah ovulasi, kadar ini turun dan dapat menurunkan gairah seks. Rendahnya gairah seks pada usia 20-an bisa jadi disebabkan oleh pil KB. Efek ini tidak dialami semua perempuan pengguna pil KB, tapi beberapa akan mengalami kadar testosteron lebih rendah, yang dapat menyebabkan libido rendah, dan bahkan hingga vagina kering pada beberapa perempuan muda. Jadi, kalau usia kamu 20-an, menggunakan pil KB dan memiliki gairah seks rendah, pertimbangkan untuk menemui dokter. Dokter bisa membantu mengesampingkan kondisi kesehatan lain atau mengganti metode kontrasepsi yang dipakai. Gairah seks usia 30-an. Penurunan gairah seksual pada usia 30-an bisa disebabkan oleh penurunan kadar testosteron. Selain itu, stres membangun karir dan tanggung jawab hidup yang meningkat juga dapat menurunkan gairah seks. Stres dapat menekan hormon seks testosteron dan meningkatkan hormon stres kortisol. Perubahan hormonal alami selama siklus menstruasi juga dapat memengaruhi gairah seks pada usia 30-an. Bahkan ketika kesuburan menurun, pada usia pertengahan 30-an, banyak orang sering menunggu hingga usia 30-an untuk memiliki anak. Pada usia 30-an, atau usia berapapun, seseorang memutuskan untuk memiliki bayi. Kamu mungkin menghadapi dorongan seks rendah yang terkait dengan kehamilan dan anak. Perubahan hormon yang terjadi setiap trimester kehamilan
juga dapat memicu kurangnya hasrat seksual. Turunnya estrogen setelah melahirkan dan menyusui juga dapat menyebabkan kekeringan pada vagina yang dapat membuat hubungan seks menjadi tidak nyaman dan tidak diinginkan. Ditambah kelelahan dalam membesarkan anak, ini bisa membuat perempuan mengesampingkan seks. Apabila itu terjadi padamu, bicarakan secara terbuka dengan pasangan. Selain itu, kamu juga bisa mencoba teknik pengurangan seks seperti yoga atau meditasi. Kalau mengalami kekeringan pada vagina atau libido rendah setelah melahirkan, dokter bisa merekomendasikan perawatan hormonal, lubrikan vagina, atau pelembab vagina. Gairah seks usia 40-an dan seterusnya. Perubahan hormon yang signifikan biasa terjadi saat perempuan bertransisi ke masa menopause antara usia 45 dan 55 tahun. Selama masa yang disebut perimenopause ini rentang waktu 5-10 tahun. Sebelum menopause, ovarium secara bertahap menurunkan produksi estrogen sampai perempuan mencapai menopause dan berhenti menstruasi. Penurunan ini selama perimenopause dan menopause dapat menurunkan gairah seks dan mengubah bagaimana perasaan perempuan terhadap seks saat perempuan mulai kehilangan pelumas alami vagina. Penurunan estrogen bisa membuat jaringan vagina lebih kering dan seks bisa terasa menyakitkan. Penurunan kadar progesteron juga dapat menyebabkan menstruasi yang lebih berat, lebih banyak PMS, penambahan berat badan, kemurungan, insomnia, dan lekas marah. Akan tetapi, tidak semua perubahan yang terjadi itu buruk. Pada usia 40-an dan 50-an, perempuan mungkin menjadi lebih tahu apa yang membuat mereka bersemangat secara seksual dan terbuka dengan apa yang disukai. Saat menopause, biasa pada usia 45 dan 55 tahun, perempuan mungkin merasa dirinya lebih menggairahkan karena tidak lagi perlu khawatir tentang kehamilan. Kalau merasa terganggu dengan vagina kering dan efek samping menopause dalam penurunan libido, temuilah dokter. Pengobatan dengan progesteron atau testosteron atau keduanya dapat membantu meningkatkan gairah seks pada beberapa perempuan. Penurunan gairah seks adalah hal wajar. Akan tetapi, kalau keinginan untuk berhubungan seks tidak kembali dan mulai memengaruhi kesehatan mental dan hubungan, bicarakan dengan dokter atau terapi seks. Pasalnya, dorongan seks rendah yang tidak kembali setelah setidaknya 6 bulan bisa dianggap sebagai gangguan hasrat seksual hipoaktif. Tergantung situasi, mengganti obat atau merawat kondisi kesehatan tertentu dapat membantu meningkatkan gairah seks. Terapi juga dapat membantu mengelola stres kehidupan dan hubungan. Jika gairah seks rendah terkait dengan perubahan hormon dari melahirkan atau menopause, dokter mungkin menyarankan perawatan hormonal. Jika vagina kering membuat perempuan menghindari seks karena nyeri, penggunaan pelumas atau pelembab vagina juga bisa membantu membuat seks kembali nyaman. Diskusikan dengan dokter tentang perawatan yang terbaik. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dan memberikan tips untuk pasangan suami istri supaya lebih romantis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!